Yang dialami Gina kali ini adalah salah satu contoh persiapan yang kurang. Sebaiknya jika mau memancing di laut, pastikan istirahat yang cukup dan bawa obat-obatan pribadi. So, walau terlihat menyenangkan, tapi jangan anggap remeh ya, karena cuaca bisa kapan berubah kapan saja. Oke, kali ini saya mau pakai 2 umpan sekaligus biar langsung dapat 2 ikan. Saya mau ngalahin bang. Teknik ini saat digunakan dasaran memang dikenal efektif untuk menarik perhatian berbagai jenis ikan di dasar laut. Hanya saja kita harus siap-siap mendapatkan perlawanan langsung dari 2 ekor ikan. Kebayangkan mantapnya? Dan apa yang saya bayangkan pun terjadi. Begitu umpan menyentuh dasar, saya langsung merasakan getaran dari piranti yang saya gunakan ini. Yes, strike! Ya! Mantap! Aduh, Mas Bro. Aduh, jatuh. Ya! Mantap nih, kali ini size ini lumayan. Tarikan dari perlawanan ikan kali ini bisa saya rasakan cukup kuat. Konsentrasi saya tidak boleh lengah karena ikan bisa saja lepas, apalagi dalam kondisi ombak seperti ini. Saya benar-benar tak menyangka kalau kedua umpan saya ampuh dan berhasil menarik 2 ikan sekaligus. Mantap! Oke, wih, mantap, combo strike. Aduh, ini dengan jenis yang sama, tapi perbedaannya lihat tuh, satu mungkin ada nih 3 kiloan, yang satu ya segini doang, tapi lumayan. Mantap, tarikannya juga lumayan di strike back-nya. Oke, mancing mana strike back? Mantap! Setelah lelah seharian beraktivitas, kini saatnya saya dan teman-teman mengisi tenaga kembali. Karena saya lagi di Krui, pesisir barat Lampung, jadi saya sama Gina mau masak masakan tradisional khas Krui. Namanya gulai taboh iwa. Oke Gin, yuk langsung aja kita mulai Gin. Ikan kurisi hasil tangkapan tadi menjadi bintangnya. Ikan ini akan dimasak dengan santan dan bumbu yang kaya akan rempah. Sangat pas jika dimasak dengan ikan kurisi yang terkenal memiliki daging yang lembut. Duh, ngebayanginnya saja sudah membuat perut saya semakin lapar. Apa Tesi? Ayo makan, udah mateng ini masakan kita. Wah, giliran di darat aja nih mereka pada semangat banget. Tadi di laut mah, tepan semuanya. Oke, ayo. Gulai taboh yang merupakan masakan tradisional ini memang memiliki tempat istimewa dalam masyarakat Lampung. Olahan ikan ini seringkali disajikan dalam acara adat ataupun perjamuan penting. Ciri khas utama gulai taboh ini memiliki kuah santan yang kental, membuat rasanya semakin gurih. Mantap! Jadi gulai taboh ini dia lebih dominan pedas dikit tapi nggak terlalu over, dan rasa daging kurisinya ini karena dia ke keluarga kakap, dia punya tekstur daging yang lembut banget dan cocok banget dimasak kuah seperti ini. Mancing mana strike back? Mantap! Dari Lampung, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju wilayah Sumatera lainnya. Dan titik yang saya singgahi kali ini berada di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Target saya kali ini adalah ikan-ikan predator penghuni muara dari keluarga bass. Semoga saya beruntung. Lempar umpannya, putar reelnya, dan Strike! liukan umpan minnow saya berhasil menggoda agresivitas sang predator. Kalau dirasakan dari karakter perlawanannya, ini bukan ikan target yang saya cari, melainkan dari ikan perenang cepat. Yap, hanya dalam hitungan menit, ikan pun berhasil saya naikkan. Nah,
Dan benar saja dugaan saya, seekor ikan barakuda lah yang menyambar umpan saya. Wah, salah sasaran nih saya. Nih kita dapat black bass, dapat begal, dapat begal lagi. Aduh, itu nggak apa-apa, yang penting strike dulu aja. Mancing mania strike back, mantap. Barakuda seringkali tidak disukai oleh para pemancing karena sering memutuskan tali pancing. Senjata andalannya, apalagi kalau bukan giginya yang sangat tajam. Ikan satu ini cukup rajin berenang mencari mangsa. Ketika air laut pasang, wilayah jelajahnya bisa hingga ke muara seperti ini. Mancing mania strike back, mantap! Joran yang digunakan Ajo langsung tiba-tiba saja melengkung menghadapi tarikan ikan. Perlawanan dari ikan predator penghuni muara di Mentawai memang gak main-main strike back mania. Sampai-sampai seisi perahu langsung memberikan ruang kepada Ajo untuk menyelesaikan pertarungannya. Ikan sudah mulai terlihat di permukaan, namun predator muara satu ini juga tidak mudah menyerah. Namun setelah melalui pertarungan yang cukup sengit, akhirnya seekor ikan Papuan Black Bass yang merupakan ikan target kita berhasil landed di perahu. Berat ikan yang didapat Ajo kali ini adalah 14 pound atau sekitar 7 kg. Black bass salah satu top predator di muara ya Bang ya? Iya. Wah, besar banget nih. Tapi mau kita rilis nih demi kelestariannya ya Bang ya? Biar anak cucu kita bisa mancing lagi. Betul banget Bang, inisiatif yang sangat bagus dari Bang Ajo. Bang, kita rilis Bang. Dari deh kan? Kita rilis Bang. Dalam dunia sport fishing, rekor yang pernah tercatat untuk ikan Papuan Black Bass ini adalah seberat 46 kg. Strike back mania. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saya datangi ini terdapat 4 pulau utama. Ada Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Spot saya kali ini masuk dalam wilayah Pagai Selatan. Dan untuk menuju spot, kita tetap harus melewati pinggiran laut lepas Samudra Hindia yang anginnya lumayan kencang. Berbagai piranti kelas medium hingga heavy telah dipersiapkan untuk meladeni ganasnya perlawanan ikan. Dan pengalaman memang tidak bisa dibohongi. Permainan Yogi yang meliuk-liuk di permukaan air berhasil mengganggu ketenangan predator. Untuk menghadapi tarikan ikan penghuni muara yang sangat liar, Yogi menggunakan joran kelas heavy. Tak mau ambil resiko untuk berlama-lama menghadapinya, akhirnya seekor ikan mangrove jack berukuran sedang berhasil takluk. Mangrove jack, gimana Pak Yogi tarikannya? Mantap, Mantap ya powernya ya. Oke nih, jadi salah satu kerabat juga nih dengan black bass nih. Jadi tarikannya pun nggak kalah kuat dengan black bass nih. Mancing mania strike back, mantap. Keluarga ikan kakap satu ini dapat hidup cukup lama, yaitu mencapai 40 tahun. Menurut beberapa literatur, perkembangan maksimalnya terjadi pada umur 20 tahun dengan bobot terberatnya bisa mencapai 40 kg. Keriuhan kembali tiba-tiba pecah. Permainan umpan minnow milik Rizky berhasil disambar oleh predator. Strike kan? Oh. Bener ternyata main deep sih. Kayaknya kerapu lagi sih ini. Tarikannya nggak terlalu neken, tapi udah pada di atas. Udah di atas dia diam aja nih. Oke, bawa ke sini, liatin. Nah, bener kan kerapu kan? Tidak perlu waktu lama bagi Rizky untuk memaksa ikan naik ke perahu.
Namun sayang, bukan ikan target yang didapatkannya, melainkan seekor ikan kerapu lumpur. Lagi panen kerapu nih kita kayaknya. Kena telak semua hook. Jenis kerapu oke sih, enak buat dikonsumsi juga. Siap, ukuran sekitar 1 kiloan. Ikan kerapu merupakan salah satu ikan teritorial yang cenderung agresif mempertahankan wilayahnya. Mancing mana strike back, mantap. Selesai mancing, saya melepas penat dengan berjalan-jalan di pinggir pantai. Tanpa sengaja, saya melihat warga lokal sibuk mencari sesuatu. Wah, jadi penasaran nih. Lagi pada ngapain ini? Cari umpan. Oh, cari umpan. Iya. Ini banyak. Cari umpan. Iya, banyak. Ini ya kebu ya? Iya. Buat apa? Buat mancing ini, buat mancing. Jadi ini nanti dipakai buat mancing ya? Iya. Oh, jadi umpannya ternyata. Yaudah kebu, saya bantuin cari boleh? Ya boleh. Tapi nanti saya ikut mancingnya ya. Ya. Wah, ternyata masyarakat di daerah Pagai Selatan ini memang gemar memancing ya. Saya pun ingin terlibat langsung memancing menggunakan umpan kelomang ini. Kelomang atau hermit crab adalah sejenis krustasi yang banyak dijumpai di sekitar hutan bakau dan pantai. Nama ketam petapa sendiri konon diperoleh karena perilakunya yang sering berjalan mengembara dan hidup sendiri di dalam rumahnya. Sebelum dijadikan umpan, kita harus pisahkan dulu cangkang kelomangnya dan ambil bagian badannya saja. Kebu, kenapa sih kita harus pakai umpan umang ini? Kenapa nggak pakai udang atau ikan-ikan kecil gitu? Karena ini gampang mencarinya. Inilah kita pakai. Berarti karena banyak kita temuin dan mudah untuk dicari ya? Iya. Umpan sudah siap, sekarang waktunya kita memancing tradisional Strike Back Mania. Untuk bisa sampai ke spot tujuan, kami harus mendayung dulu menggunakan sampan kecil ini. Butuh keseimbangan yang baik supaya sampannya tidak terbalik. Spotnya nggak jauh kok, hanya di pintu muara saja. Lokasi ini sangat ideal karena biasanya di mulut muara seperti ini, berbagai jenis ikan saling berebut mencari makan. Aduh, keseruannya kita mancing dengan teknik seperti ini ya. Banyak kita harus bisa menjaga keseimbangan badan. Tapi resikonya di bawah-bawah ini banyak karang dan lumayan cukup tajam. Dalam bahasa Mentawai, mancing tradisional seperti ini disebut mangabli. Alat yang digunakan untuk memancing hanya tali pancing dan kail. Jadi kita memancingnya secara handline. Ina langsung berhasil strike ikan sejenis kakap berukuran kecil nih. Mantap! Si kebu Ina nih cuma lempar 2-3 kali. 3 kali tadi Ina ya? Iya. Langsung nih, sabar. Gacor juga ternyata nih. Umpannya gacor banget.